Perkenalkan, saya Inspektur Kepala Kimura, atasan Inspektur Kono. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan kasus pembunuhan yang kebetulan ditangani oleh anak buah saya, Inspektur Kono. Di seluruh prefektur yang beribu kotakan F di Jepang, Kono merupakan tersohor sebagai pemecah kasus pembunuhan yang andal. Sebelum dipindahkan ke Departemen 1 yang mengurus pembunuhan, Kono lama bertugas di Departemen 2 yang menangani perkara korupsi, penipuan, penggelapan, dan sebagainya. Akibatnya, ia paham betul organisasi perusahaan dan juga mental serta reaksi para eksekutif maupun karyawan perusahaan. Keahlian itu menjadi bekal yang berharga baginya ketika 4 tahun yang lalu ia dipindahkan ke Departemen 1. Kalau ada pembunuhan di sebuah perusahaan, biasanya Kono diutus untuk memecahkannya. Pagi itu, Kono dijemput oleh seorang polisi bernama Saka Taro dari cabang kantor polisi di S. S adalah sebuah daerah peristirahatan yang letaknya kira-kira 30 menit perjalanan dari F kalau sedang tidak macet. Pukul 9 pagi itu jalan macet sehingga di dalam mobil, Inspektur Kono mendapat kesempatan memikirkan kasus yang akan dihadapinya. Peristiwanya sendiri terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember pukul 21.13. Taro Usami tiba-tiba meninggal di Happiness Inn, sebuah penginapan di S. Saat itu bersama 13 rekan kantornya, ia sedang berpesta akhir tahun. Memang biasa bagi karyawan Jepang untuk menyelenggarakan pesta akhir tahun setelah mendapat bonus. Bonus itu sudah mereka terima 5 hari sebelumnya. Taro Usami adalah kepala Departemen Personalia pada Sanai Electrical Engineering Company, sebuah perusahaan alat-alat elektronik F. Pestanya sendiri dimulai pukul 19 dan mencapai puncaknya kira-kira pukul 21. Saat itu mereka sudah tidak resmi-resmian lagi, semua santai. Kaum pria menyatakan tidak akan pulang ke F sebab para pelayan bar dan hotel di S konon bisa diajak berkencan dengan tarif miring. Lalu tiba-tiba saja Taro Usami tampak kesakitan. 5 menit kemudian ia sudah tidak bernyawa lagi. Rekan-rekannya termasuk Direktur Pelaksana Sani menjadi panik. Buru-buru Inspektur Takahashi dipanggil. Takahashi bertindak dengan sigap. Ke-13 teman pesta Usami ditanyai. Dari penyelidikan awal itu, ia menarik kesimpulan Usami tewas akibat minuman koktail yang ternyata mengandung kalium cyanida. Usami tidak bunuh diri, tetapi dibunuh. Para petugas dapur tidak bersalah. Pembunuh Usami adalah seorang dari 13 rekan sekerjanya. Keesokan paginya, pukul 8, Takahashi sudah menyewa sebuah rumah di taman seorang penduduk kaya bernama Sakai. Rumah itu dipakai sebagai markas penyidikan sebab tidak mungkin mereka mempergunakan penginapan sewaan maupun kantor polisi yang terlalu kecil. Kono kagum juga kepada Takahashi yang berani segera menentukan kematian itu sebagai pembunuhan, bukan bunuh diri, dan menyimpulkan bahwa pembunuh Usami mesti dicari di antara 13 orang rekannya. Pemecahan suatu kasus kematian sering tergantung pada kegesitan untuk menentukan apakah kasus itu pembunuhan atau bunuh diri. Namun, Kono tidak suka tindakan yang gegabah. Begitu memasuki markas penyidikan, Kono segera merasakan kesibukan. Inspektur Takahashi menyambutnya serta memberitahu bahwa mereka akan segera memulai interogasi babak kedua. Katanya, ada 2 hal penting yang terungkap pada interogasi babak pertama. Pertama, Usami bukanlah jenis orang yang dibenci di tempat kerjanya. Kedua, ke-13 orang rekannya mempunyai kesempatan yang sama untuk membubuhkan racun di minumannya. Tak seorang pun di antara ke-13 orang rekannya itu ingat kapan Usami menenggak koktail beracunnya. Siapa yang menyiapkan minuman? Tanya Kono. Takahashi menjawab, karena penginapan kekurangan pelayan di akhir tahun yang sibuk ini, mereka melayani diri sendiri. Masing-masing datang membawa botol berisi minuman keras yang diletakkan di sudut ruangan. Orang yang ingin minum pergi ke pojok untuk meramu minumannya sendiri. Yang paling merisaukan saya ialah kepribadian Usami, Takahashi menambahkan. Semua orang memuji dia, saya yakin mereka tidak berpura-pura suka. Mereka memang menyukai dia. Jadi, apa motif pembunuhan ini? Takahashi menarik kesimpulan bahwa perusahaan Sani itu maju. Soalnya saya terkejut dengan jumlah bonus yang mereka terima. Bonus pelayan di sana sama dengan bonus saya, katanya. Kebetulan Kono mengetahui sedikit latar belakang perusahaan itu, karena 7 tahun yang lalu ia pernah mengadakan pemeriksaan intern
di kantor Sanai yang berada di kota F, yaitu ketika terjadi kasus korupsi. Sanai termasuk jenis perusahaan yang kontradiktif. Bisnisnya berkembang dengan baik sekali, tetapi perusahaannya tidak stabil. Sanai membayar dividen yang jumlahnya besar dan masih memiliki dana cadangan yang sehat. Sayangnya perusahaan ini seakan-akan digerogoti kanker karena pemimpin maupun serikat buruhnya tidak kompak. Ada dua kelompok yang selalu gontok-gontokan dengan sengit. Dalam waktu 5 tahun, 2 kali presiden dan direktur pelaksana dipaksa keluar. Di Jepang tidak banyak perusahaan yang penuh kemelut seperti Sanai. Penyebab utamanya sebetulnya sifat perusahaan itu sendiri. Sanai dibentuk 15 tahun yang lalu oleh 10 perusahaan elektronik kecil yang baru saja berkembang. Setiap perusahaan membawa eksekutif dan serikat buruh sendiri. Serikat buruh cenderung untuk pecah di perusahaan baru yang belum memiliki tradisi yang kokoh. Tampaknya tidak ada harapan damai bagi dua kelompok yang bertikai di Sanai. Kelompok yang satu menuduh kelompok yang lain mapan. Lawannya balas menuduh kelompok yang lain radikal. Namun Sanai maju terus. Hal itu bisa terjadi berkat banyaknya ahli teknik handal yang ingin bekerja di Sanai. Biasanya mereka bersikap independen dan tertarik bekerja di sana karena gaji yang besar. Itulah yang diketahui oleh Kono. Takahashi mengajak Kono ke ruang tempat interogasi yang akan diadakan. Interogasi babak kedua ini dimaksudkan untuk mengecek apakah ada ketidakcocokan dengan hasil interogasi sebelumnya yang diadakan sejak pukul 2 dan baru berakhir pukul 10. Sebelum interogasi dimulai, Kono membaca dulu berkas yang diberikan oleh Takahashi. Isinya tentang Toru Usami dan ke-13 rekan sekantornya yang berpesta dengan dia di malam yang naas itu. Sulit sekali bagi Kono untuk memperoleh gambaran perihal ke-13 orang yang belum pernah dilihatnya. Ia mencoba juga membuat catatan mental sebagai berikut. 6 nama terakhir adalah anak buah Taro Usami. Seorang demi seorang, ke-13 orang itu dipanggil dari Happiness Inn yang letaknya berdekatan dengan markas. Mereka ditanya secara mendalam. Sebagian kelihatan gugup, sedangkan sebagian lagi tenang saja. Kono mendengarkan tanya jawab dengan seksama. Makin lama gambaran Taro Usami makin jelas terbelah di benaknya. Inspektur Kono yakin untuk memperoleh gambaran tentang pembunuh, perlu diketahui dengan jelas dulu gambaran tentang korbannya. Bagaimana sifatnya, apa wewenangnya, dan di mana tempatnya di perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan diajukan Kono berbeda-beda, tetapi selalu tentang Usami. Berikut daftar yang dirangkum oleh Kono. Kenzo, Direktur Pelaksana, umur 58 tahun, lama bekerja 5 tahun. Yuzo Misumi, Kepala Biro Bisnis, umur 40 tahun, lama bekerja 5 tahun. Akira Atsuta, Kepala Departemen Bisnis, umur 34 tahun, lama kerja 4 tahun. Saburo Satsushita, umur 29 tahun, lama bekerja 5 tahun. Shinkichi Harada, umur 28 tahun, lama bekerja 2 tahun. Yoshio Ozaki, umur 28 tahun, lama bekerja 2 tahun. Haruko Nagai, umur 28 tahun, lama bekerja 2 tahun. Shiro Shibaura, umur 31 tahun, lama bekerja 5 tahun. Yuzo Nakanishi, umur 31 tahun, lama bekerja 5 tahun. Junichi Muruyama, umur 29 tahun, lama bekerja 2 tahun. Terzu Nakajika, umur 26 tahun, lama bekerja setahun. Yasuko Ikenami, umur 25 tahun, lama bekerja setahun. Yumiko Murase, juru ketik, umur 33 tahun, lama bekerja 5 tahun. Pertanyaan yang diajukan kepada Kenzo Yukomizo. Pak Usami sudah bekerja di perusahaan ini 10 tahun, jauh lebih lama dari Anda dan yang lain. Ia lulusan perguruan tinggi. Dapatkah Anda menjelaskan mengapa karirnya lama sekali menanjak di Sanai? Pertanyaan kepada Yuzumi Sumi. Pak Usami sudah 7 tahun menjadi kepala departemen personalia. Mengapa ia begitu lama menduduki posisi itu? Pertanyaan kepada Akira Atsuta. Apakah Pak Usami populer di kalangan para ahli teknik? Pertanyaan kepada Saburo Matsushita. Apakah Pak Usami kelihatan berpihak pada salah satu serikat buruh? Pertanyaan kepada Yumiko Murase. Apakah Pak Usami populer di kalangan wanita? Dari jawaban pertanyaan-pertanyaan itu, Kono mendapat gambaran mengapa Usami tetap pada kedudukannya walaupun setiap 5 tahun sekali terjadi pergantian staf eksekutif. Tak seorang pun dari rekan-rekan Usami yang masuk pada waktu itu bersamaan dengannya masih bekerja di Sanai. Banyak di antara mereka terpaksa keluar
karena terlibat pertikaian antar kelompok yang mewarisi posisi-posisi eksekutif. Selama kontok-kontokan yang tak henti-hentinya itu, Usami bisa tetap bersikap netral. Ia tidak mau melihat, mendengar, ataupun menceritakan hal-hal yang buruk. Mengapa seseorang yang mencoba tetap tidak berbuat onar dan adil tak bisa menanjak karirnya? Sebuah perusahaan adalah sesuatu yang hidup dan penuh emosi. Orang yang tidak mau berpihak tidak populer bagi kedua kelompok yang bertikai. Ia tidak pernah dipaksa berhenti bersama kelompok yang dikalahkan, tetapi juga tidak dipandang serius oleh kelompok yang menang. Karena kondisi inilah, Usami tetap saja menjadi kepala departemen personalia. Tidak diketahui apakah kebijakan netral itu dianut Usami karena keyakinannya atau karena hal-hal lain. Pokoknya, netral itu merupakan bagian dari kepribadiannya. Taro Usami mulai bekerja di sana ketika umurnya sudah 45 tahun. Sebelumnya, selama 20 tahun ia bekerja di perusahaan lain. Setelah 30 tahun bekerja dalam bidang bisnis, rupanya ia menganggap kedamaianlah yang paling penting. Karena itu, ia di kantornya dijuluki sebagai manusia pendiam. Walaupun jarang buka mulut, Usami bukan orang yang berpikiran sempit. Ia selalu terbuka bagi siapapun yang ingin mencurahkan isi hatinya, entah itu keluhan ketidakpuasan maupun rahasia. Sering orang membukakan hatinya kepada Usami sebab mereka tahu pria itu tidak akan menceritakannya lagi kepada siapapun. Kono sangat terkesan oleh keterangan itu. Kata Genzo Komizo, saya percaya penuh kepadanya. Ia orang yang mulutnya paling pakem, tidak pernah bocor. Kata Shinkichi Harada, sebetulnya saya tidak terlalu mempercayai dia, tapi ia selalu bersedia mendengarkan keluhan apapun. Sering terjadi dalam perjalanan pulang tanpa terasa akan jalan hati saya meluncur keluar. Ia hebat dalam hal itu. Haruko Nagi mengenanginya demikian. Oh, dalam hal tutup mulut, ia bisa dipercaya sepenuhnya. Tidak pernah ia menceritakan kepada orang lain apa yang kita percayakan kepadanya. Namun ada juga beberapa rekan Usami yang bersifat kritis. Yuzu Nakanishi umpamanya. Memang sih dia mendengarkan, tapi sebenarnya dia tidak pernah memberi jalan keluar atau saran. Ia cuma duduk dan buka telinga. Dalam hal itu, ia memang bisa dipercaya. Semua orang sebetulnya sudah mempunyai jalan keluar sebelum mereka menceritakan masalahnya, kan? Tapi kita senang kalau ada orang lain mau mendengarkan. Mengatai pimpinan paling top di hadapannya pun tak bakal ia sebarkan kemana-mana. Walaupun menyatakan tidak bisa mempercayai Usami dalam segala hal, ia mengakhiri keterangannya dengan memuji pria yang tewas itu. Jadi, Usami ini rupanya tempat semua orang mencurahkan kesulitan-kesulitannya. Ia orang yang dipercaya tidak bakal berkhianat. Apakah orang macam begini dibunuh? Inspektur Takahashi yakin betul Taro Usami dibunuh. Alasannya, orang yang berniat bunuh diri akan memperlihatkan tanda-tanda kegelisahan tertentu. Tanda-tanda itu tidak tampak pada Usami sampai saat terakhir. Semua orang berkata Usami menikmati pesta minum-minum malam itu. Itu bukan gejala yang ditunjukkan oleh orang yang akan bunuh diri. Selesai diintegrasi, semua karyawan sana diperbolehkan pulang. Takahashi menceritakan kepada Kono bahwa Usami hidup berbahagia dengan keluarganya. Ia tidak mempunyai utang yang berarti. Hobinya pun tidak menguras duit, cuma berkebun. Ia disukai oleh para tetangga. Dengan kata lain, Taro Usami adalah anggota masyarakat yang baik. Tak seorang pun berkata buruk tentang dia. Saya cuma tahu satu kasus pembunuhan semacam ini, katanya. Saya duga ada orang di perusahaan itu yang menceritakan suatu rahasia besar kepadanya, lalu merasa menyesal kalau Usami menceritakannya kepada orang lain. Habislah dia. Jadi orang ini membunuh Usami. Salah seorang anggota tim penyidik memprotes, tapi mereka kan semua tahu ia tidak pernah membocorkan rahasia. Ya, tapi jika rahasia itu begitu pentingnya, orang yang menceritakannya bisa menjadi was-was, kata Kono. Tapi kita kan tidak bisa mengandalkan dugaan semata-mata, kata seorang anggota tim yang lain. Karena banyak juga yang berpendapat serupa, Takahashi tidak menyinggungnya lagi. Mungkinkah kematian Usami disebabkan oleh bunuh diri? Tak ada anggota tim yang menjawab. Soalnya sejak semula mereka menyidik kasus ini sebagai kasus pembunuhan. Bukan tidak mungkin Usami bunuh diri. Karena tekanan pekerjaan, karyawan administrasi diketahui banyak juga yang bunuh diri. Ada yang melompat ke depan kereta api yang sedang meluncur di jam sibuk, ada yang terjun dari jendela kantor pada jam kerja. Orang yang berani menyuarakan kemungkinan ini cuma detektif veteran bernama Hosobe. Hubungannya tidak baik dengan Takahashi, namun Takahashi bersikeras bahwa Usami dibunuh, karena tak ada alasan yang mendorongnya untuk bunuh diri. Usami tidak meninggalkan surat yang biasa ditulis orang yang akan bunuh diri
Dan 2 hari sebelum kematiannya, ia membeli tiket pesawat untuk perjalanan bisnis ke Tokyo. Lagi pula, kalium cyanida yang menunggu jiwanya biasa dipakai oleh orang yang melakukan pembunuhan terencana. Hosobe tampaknya bisa diyakinkan. Takahashi bertanya kepada Kono, bagaimana pendapat Anda? Kono sependapat dengan Takahashi. Tadi kita dengar semua orang menyatakan Usami selalu bersedia menampung rahasia mereka. Mungkin di sini kuncinya, kata Kono. Ketika itu salah seorang anggota tim datang membisikkan sesuatu kepada Takahashi. Takahashi mengerutkan kening lalu mengumumkan. Menurut laporan laboratorium, sidik jari yang jelas di kelas Usami cuma milik dia sendiri. Sebenarnya ada sidik jari lain tetapi tidak bisa dikenali. Hal lain lagi, kalium cyanida dipergunakan di Sanai. Memang penggunaannya dikontrol dengan ketat, tetapi bukan tidak mungkin karyawan berhasil memperolehnya diam-diam. Malam itu, Kono tidak bisa tidur. Otaknya dipenuhi kasus Usami. Indra keenamnya menyatakan Taro Usami adalah korban pembunuhan dari rekan-rekan Usami, pasti menyembunyikan sesuatu. Bukan cuma Kono yang melek sampai larut malam. Genzo Jukomizu juga. Saya tidak berdusta, pikirnya. Jelas saya tidak berbohong, saya cuma tidak mau memberi informasi mengenai sesuatu. Ia membalikkan tubuhnya di ranjang. Kenapa sih sebetulnya saya tidak mau buka mulut? Saya tahu apa yang dikatakan Usami tidak bermutu. Ia tidak cemerlang, ia tidak bisa memaksakan kehendaknya dilaksanakan. Yang dilakukannya cuma bekerja keras. Tapi anehnya, kalau saya berdua saja dengan dia, saya selalu ingin berbicara. Mungkin karena saya tahu ia tidak bakal menceritakannya lagi pada orang lain. Hari itu, dalam perjalanan pulang saya bertemu dengan dia dan mengundang ke restoran. Setelah minum beberapa teguk, saya mulai berbicara. Janji ya, jangan memberitahu orang lain. Sebulan sebelumnya, wakil sebuah perusahaan elektronik besar DK mengadakan perundingan rahasia dengan Yokomizu. Perusahaan K lemah di bidang AC dan alat pemanas. Mereka mengincar staf teknik Sanai. Perusahaan itu ingin merger dengan Sanai, tetapi mereka mengetahui bahwa presidir Sanai Kiyoshi akan menentang mati-matian. Jadi mereka mendekati Yokomizu. Mereka menawarkan kedudukan direktur. Yokomizu menerima umpan itu sebab ia sudah tidak bisa bekerja sama lagi dengan Kiyoshi. Strategi mereka harus dirahasiakan. Dengan menggunakan nama sebuah afiliasi, perusahaan itu akan membeli berbagai saham Sanai. Lalu, pada rapat umum pemegang saham, mereka akan meminta Kiyoshi mengundurkan diri. Proyek ini sudah berjalan dengan diam-diam. Yokomizu menggigit bibirnya. Mengapa ia goblok sekali membiarkan Usami mengetahui rahasia besar ini? Tentu saja ia tidak berani memberitahu siapa-siapa perihal surat yang diterimanya dari Usami tanggal 8. Kalau ia memberitahu, pasti ia akan dicurigai. Yozo Mizumi pun tidak bisa memejamkan mata. Usami mungkin dibunuh, tapi saya tidak membunuhnya. Tapi mengapa saya dulu menceritakan hal itu kepadanya ya? Kejadian yang diceritakannya itu cuma berlangsung 4 bulan. Peristiwa cuma sekedar permainan bagi wanita itu, sekedar penyaluran bagi frustasinya karena suaminya yang kencing manis tidak bisa memuaskan dia. Ini bukan pertama kalinya Misumi berhubungan intim dengan istri orang lain. Namun jika yang satu ini ketahuan, fatal akibatnya. Hari itu ketika Misumi mengendari mobilnya di jalan yang ramai, ia melihat seorang wanita melambai kepadanya. Wanita itu membawa keranjang belanjaan. Perlu saya antarkan? Tanyanya. Oh, terima kasih sekali. Silahkan masuk. Lalu wanita itu memancing-mancing. Ternyata belum pukul 15. Pada hari cerah ini di luar kota pasti udara segar dan bersih. Bagaimana kalau kita ke Tanjung dulu? Misumi nawarkan. Anda kan bekerja. Ah, tidak apa-apa jawabnya. Saya dengar Anda pandai mengambil hati wanita, kata wanita itu. Misumi diam saja, suami saya yang bilang, kata wanita itu lagi. Kemudian percakapan beralih menjadi lebih intim. Wanita itu menyatakan ia terlalu muda untuk suaminya yang baik, yang tidak lain daripada Shigoki Kiyoshi, presiden Sanai. Orang yang mengetahui siapa wanita itu cuma Taro Usami, karena Misumi memberitahunya. Kini hubungan Misumi dengan wanita itu sudah putus. Kalau bertemu di jalan, mereka pura-pura tidak kenal. Walaupun demikian, kalau ketahuan, Misumi pasti tidak mau memberitahu siapapun perihal surat yang diterimanya tanggal 8 dari Usami. Kalau ketahuan, ia bisa dicurigai membunuh. Saburo Matsushita merenung. Ia menderita karena pernah menceritakan sesuatu yang mestinya tidak ia ceritakan kepada Usami. Matsushita mempunyai kecenderungan homoseksual. Bukan berarti ia tidak tertarik pada wanita. Ia tertarik pada wanita maupun pria. Kesulitannya ialah ia tidak berminat pada pria homoseksual. Ia senang pada pria normal.
Ternyata pria idamannya itu muncul dalam hidupnya. Janji ya, jangan bilang pada siapa-siapa, katanya pada Usami. Dia kepala departemen bisnis akhir Atsuta, atletis, efisien, dan menguasai pekerjaannya. Namun, ironisnya, ia ingin saya menikah dengan kemenakannya. Tentu saja saya bersedia demi tetap memiliki dia sebagai kerabat. Begitu cerita Matsushita kepada Usami. Kemudian ia menyesal membuat pengakuan itu kepada kepala departemen personalia karena tanggal 8 Desember ia menerima surat dari Usami. Padahal beberapa bulan lagi pernikahannya akan berlangsung. Matsushita ingin membunuh Usami. Kini Usami meninggal. Matsushita merasa berdosa juga menginginkan kematian Usami. Saya tidak membunuhnya, tetapi Shiro Shibaura dari Departemen Personalia merasa senang sekali Usami meninggal. Soalnya Usami hidup dan terus-menerus mengirim surat seperti yang diterimanya tanggal 8. Pasti Shibaura akan bunuh diri. Shibaura sudah bersumpah pada dirinya sendiri bahwa ia tidak akan menceritakan hal itu kepada orang lain. Tapi mengapa ia menceritakan hal itu kepada Usami? Mungkin karena Usami mengingatkannya pada pastor. Pastor dilarang menyampaikan sesuatu yang didengarnya dalam pengakuan dosa. Shibaura terseduh-seduh ketika meminta Usami mendengarkan pengakuannya, yang sedang dalam perjalanan pulang dari bar. Di dekat sebuah bangunan apartemen, tiba-tiba saja seorang pria gendut melompat ke depan mobilnya. Kejadiannya cepat sekali. Tanpa pikir panjang lagi, ia menghidupkan kembali mesin mobilnya dan berangkat tanpa menoleh-noleh. Paginya ia membaca koran dan mendapatkan bahwa pria gendut yang tewas tergilas itu adalah Direktur Pelaksana Perusahaan S, salah seorang pelanggan utama Sane. Pak Direktur tewas setelah mendatangi wanita simpanannya di apartemen itu. Skandal mengenai direktur itu begitu ramainya, sehingga orang kehilangan perhatian terhadap pelaku tabrak lari yang menewaskan jiwa manusia. Jika Shibaura tidak menceritakannya kepada Usami, pasti perkara itu berakhir di sana. Tapi gobloknya ia bercerita. Usami tidak berkomentar apa-apa selain ya, oh begitu, seperti seorang pastor. Setelah mengeluarkan rahasianya, Shibaura merasa dadanya lapang. Namun surat tanggal 8 membuat ia terguncang. Ia ketakutan dan ingin membunuh Usami. Kini Usami sudah meninggal. Ada orang yang membunuhnya. Jurutik bernama Yumiko Murase menerima surat bertanggal 8 Desember pada pagi hari tanggal 9 Desember. Ia tinggal di kota satelit di luar F, sehingga surat dari F memerlukan waktu sehari untuk tiba di rumahnya. Surat itu baru dibacanya sore hari pukul 19. Saya membutuhkan uang, silakan transfer 100.000 yen ke rekening nomor 8215613 di Bank S sebelum tanggal 11 Desember. Surat itu ditandatangani oleh Taro Usami. Tinggal 2 hari lagi waktunya untuk memenuhi permintaan. Tanggal 11 Desember pagi, Yumiko menelpon ke kantornya memberitahu ia akan datang terlambat. Pukul 9.10 ia mendorong pintu bank cabang tempatnya menyimpan uang. Perusahaan Sane mentransfer gaji dan bonus ke bank-bank tempat karyawannya memiliki rekening. Bonus akhir tahun Yumiko sudah masuk ke rekeningnya pada tanggal 7 Desember. Ia mengisi formulir penarikan uang sebesar 100.000 yen dan meminta uang itu ditransfer ke rekening nomor 8215613 di Bank S. Ketika ia meninggalkan bank itu, dilihatnya seorang pria di seberang jalan, Akira Atsuta, kepala departemen bisnis. Ia tampak terburu-buru dan pucat. Walaupun bukan detektif, Yumiko bisa menebak bahwa mestinya Atsuta pun menerima surat pemerasan yang anggun dari Usami. Barangkali saat ini ia sedang akan melaksanakan yang diperintahkan kepadanya. Yumiko berpikir-pikir, apa iya yang pernah diceritakan Atsuta kepada Usami? Dalam hal Yumiko, yang ia ceritakan tak lain daripada kisah hubungan gelap antara pria berkedudukan tinggi dengan wanita berkedudukan rendah di kantor. Setahun sebelum pengakuannya, Yumiko jatuh cinta pada Pak S, salah seorang staf ahli teknik. Pak S itu sudah beristri dan mempunyai beberapa orang anak. Sejak semula sudah jelas bahwa ia tidak pernah berniat untuk menikahi Yumiko. Maklum, Yumiko sudah kelihatan berumur dan sejak muda memang tidak pernah cantik. Walaupun Pak S tidak pernah berkata yang manis-manis kepadanya, bahkan kasar, Yumiko tetap tertarik. Suatu malam ketika keduanya minum-minum cukup banyak di bar, Pak S berkata, "Rasanya aku tidak bisa pulang, bagaimana kalau kita menginap di hotel?" Tak lama setelah itu Yumiko mendapati dirinya hamil. Pak S tenang saja, memberinya 200.000 yen untuk menggugurkan kandungan seraya berkata, bayaran yang terlalu mahal, hubungan kita berakhir sampai di sini." Betapa sakitnya hati Yumiko diberlakukan demikian. Ia pun pergi ke rumah sakit yang bereputasi buruk dan diberlakukan dengan semena-mena di sana. Yumiko tidak mempunyai siapa-siapa untuk mencurahkan isi hatinya, kecuali Usami yang mendengarkan penuh perhatian.
Kemudian ia menerima surat itu. Ia tidak mempunyai pilihan lain kecuali menuruti perintah. Bagi mereka yang menerima surat pemerasan, kematian Usami sungguh mengejutkan. Bukan cuma Yokomizo, Misumi, Matsushita, dan Shibaura, tetapi juga Atsuta, Nakanishi, Murayama, Nakajima. Semua merasakan dua hal yang sama. Pertama, mereka mencurigai seseorang membunuh Usami karena marah dan takut melihat tulisan Usami yang miring ke kanan. Kedua, mereka bertekad bulat untuk tidak menceritakan hal-hal yang pernah mereka percayakan kepada Usami dan perihal mereka dimintai uang lewat surat. Kalau salah seorang dari mereka sampai terpaksa mengakui hal-hal itu, ia langsung akan dicurigai sebagai pembunuh Usami. 6 bulan setelah kematian Usami, tidak ada titik terang yang mensyaratkan pembunuhnya akan diketahui. Makin lama, makin banyak orang yang beranggapan bahwa Taro Usami mestinya bunuh diri. Makin lama, semangat para penyidik juga makin kendur. Padahal semangat adalah modal yang tak terkira pentingnya untuk bisa memperoleh pemecahan. Saya sudah ingin menutup saja penyidikan, soalnya Departemen 1 yang menangani pembunuhan masih menghadapi banyak kasus lain. Mereka memerlukan banyak tenaga. Sia-sia saja melakukan penyidikan atas kasus Taro Usami yang tampaknya sudah menghadapi jalan buntu. Saya menganggap Takahashi dan Kono salah perhitungan. Bunuh diri kok dikatakan pembunuhan. Saya tidak keberatan kalau markas penyidikan ditutup, kata Kono. Saya kira tidak ada fakta lagi yang bakal muncul, tapi bukan berarti kita mesti menyerah. Cihutkan saja skala operasi dan biarkan saya menanganinya. Kau tetap belum mau menyerah, Kono? Tanya saya. Betul. Dasar kepala batu. Bukan. Saya menjalankan kebijakan menunggu, jawabnya. Akhirnya saya mengabulkan permintaan Kono. Inspektur itu hanya akan dibantu oleh 2 detektif, Shibata dan Kawanishi. Yumiko Murse, juru ketik Sane, mengajukan surat pengunduran diri 6 bulan setelah peristiwa di FNSN itu. Yumiko juru TikTok, jadi Sane mencoba menahannya. Yumiko memberi alasan ibunya sudah meninggal, sehingga ia perlu merawat ayahnya yang sudah tua. Kepada seorang rekan sekerjanya, Yumiko berkata bahwa sebenarnya ia tidak menyukai suasana murung di kantor. Pembunuhan itu tidak terpecahkan juga, semua orang saling mencurigai. Saya tidak tahan bekerja dalam suasana begini. Mungkin itulah alasan yang sebenarnya. Sehari setelah ia tidak bekerja lagi, dengan hanya berbekal sebuah koper, ia meninggalkan apartemennya. Peralatan stereo dan TV-nya sudah ia serahkan kepada seorang teman di kantor. Yumiko melambaikan tangannya ke sebuah taksi dan minta diantarkan ke bandara. Kalau ada teman atau orang sekantor yang tahu, pasti mereka heran, karena rumah Yumiko terletak di sebuah desa jauh terpencil di pegunungan. Tempat itu cuma bisa dicapai dengan berkereta api selama 3 jam, lalu disambung dengan bus selama 2 jam. Sejam kemudian, Yumiko sudah berada di sebuah pesawat terbang komersial. Ketika lewat jendela, ia melihat kota F menghilang di bawah, ia berkata dalam hati, "Selamat tinggal semua," tanpa rasa sesal. Tempat asal Yumiko begitu kecil sampai ia tidak tahan tinggal sehari pun di sana. F pun cuma kota di pedalaman, tempat gosip cepat menyebar. Pesawatnya terbang menuju Tokyo, kota besar berpenduduk 12 juta jiwa. Di kota ini, mayat manusia bisa terbujur setahun sebelum diketahui oleh tetangganya yang tinggal di apartemen bersebelahan. Tokyo adalah kota yang baik untuk menyembunyikan diri. Senyum dingin bermain di bibir Yumiko yang hatinya diliputi kebanggaan karena berhasil melaksanakan pembunuhan yang sempurna. Ia menyentuh koper di pangkuannya yang merupakan imbalan dari pembunuhan itu. Di sana ada 4 buku bank. Di belakang angka yang tertara di buku itu terdapat sederet panjang angka 0. Niatnya melakukan pembunuhan timbul setahun yang lalu ketika ada desas-desus ia akan menikah. Saat itu terpikir oleh Yumiko, Usami tahu tentang hubunganku dengan Pak S. Seandainya ia meminta uang untuk tutup mulut, bagaimana ya? Kalau saya jadi dia sih, saya akan memanfaatkan kesempatan ini. Ketika pernikahannya batal, Yumiko mengembangkan gagasannya. Ia pikir Usami itu laksana pohon duit. Ia dipenuhi berbagai rahasia pribadi. Bagi Usami yang karirnya sudah mentok, sebenarnya ini kesempatan emas untuk menguangkan berbagai pengakuan yang pernah didengarnya. Tapi orang itu goblok sekali, menyia-nyiakan kesempatan yang dimilikinya. Begitu pikir Yumiko. Lantas timbul keserakahan dalam hati wanita yang tidak dicintai siapa-siapa itu. Kalau dia tidak mau memanennya, aku yang akan melakukannya, pikirnya. Setahun lamanya ia membuat persiapan. Yang paling sulit ialah meniru tulisan Usami yang miring ke kanan itu. Baru setahun ia berhasil. Langkah kedua ialah menentukan berapa yang mesti ia minta dari setiap korbannya.
Ia memutuskan untuk meminta lebih banyak kepada pimpinan dan tidak sebanyak itu pada karyawan biasa. Dikarangnya surat yang sederhana dan lugas. Saya perlu uang, silakan transfer, dan seterusnya. Kenzo Yokomizo dimintainya 5 juta yen. Yumiko sebetulnya buta soal bisnis, tapi ia merasa curiga kepada Yokomizo yang tampaknya diam-diam merencanakan sesuatu. Paling akhir ditulisnya surat pemerasan untuk dirinya sendiri. Seluruhnya ia memperoleh 32.170.000 yen. Tanggal 17 Desember ia pergi ke bank untuk mengecek rekening atas nama Taro Usami. Ada 13 orang termasuk dirinya sendiri yang mentransfer uang sebanyak yang ia minta. Lewat ATM ia mengeluarkan uang itu seluruhnya. Kasihan juga Taro Usami, pikir Yumiko, tapi supaya perbuatan itu tidak bisa dilacak, ia mesti mati. Begitulah ketika pesta akhir tahun sedang seru-serunya, diam-diam Yumiko menaruh koktail berisi racun di hadapan Usami. Ia sangat berhati-hati agar tidak meninggalkan sidik jarinya. Ketika pesawat tiba di bandara Tokyo, Yumiko mengusir masa lalunya. Berhenti memikirkan masa lalu, masa depan menunggumu, katanya kepada diri sendiri. Inspektur Kono mendengarkan laporan lewat telepon dari detektif Shibata yang berada di Tokyo. Kentara sekali Shibata menggebu-gebu karena senangnya. Bunyi laporan itu sebagai berikut. Kegiatan Yumiko Murase sejak tiba di Tokyo. Ia mengontrak apartemen di kantor real estate. Apartemennya terdiri atas 2 ruang ditambah dapur merangkap kamar makan. Letak bangunan itu di Shinjuku Ward, 15 menit dari daerah hiburan Kabukicho. Ia menaruh deposit untuk sewa setahun, jumlahnya 500.000 yen. Kemudian ia melakukan perundingan untuk membeli peralatan dan hak mengelola sebuah kafetaria yang terletak tidak jauh dari sana. Seluruh pengeluarannya 15 juta yen. Padahal keluar dari sana, karena perlu membayar utang-utangnya, uang pensiun yang dikembalikan kepadanya tinggal 3 juta yen. Tampaknya Anda benar, Pak. Yumiko Murase adalah pembunuh Taro Usami.